Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feris Hantrian dan masih dalam video pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Utara. Dan kali ini saya merangkum materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi atau yang disingkat dengan ANEKA. Berikut adalah outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai seorang aparatur sipil negara, hendaknya wajib mengetahui arti dari akuntabilitas, yaitu merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian nasionalisme, yaitu loyalitas tertinggi seseorang terhadap negara, sehingga timbul sebuah rasa ingin mempertahankan dan membela negara. Kemudian etika publik, yaitu refleksi tentang standar yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang terakhir adalah anti korupsi, di mana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akuntabilitas merujuk kepada setiap orang atau kelompok untuk bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya untuk mencapai nilai publik. Di antaranya adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan baik individu atau kelompok. Kemudian berlaku adil dalam menjalankan pelayanan publik. Lalu dapat diandalkan sebagai penyelenggara negara dan tidak terlibat dalam politik praktis. Mengapa akuntabilitas begitu penting? Fungsi akuntabilitas adalah menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa aspek akuntabilitas yang pertama adalah accountability is a relationship, atau akuntabilitas adalah sebuah hubungan di mana ada dua individu, yaitu aparatur sipil negara sebagai penyelenggara negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan negara. Kemudian yang kedua adalah accountability is result oriented, atau akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana perilaku ASN yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Kemudian accountability requires reporting, atau akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Sebagai bentuk perwujudannya adalah dengan membuat laporan sebagai bentuk tanggung jawab dari hasil yang telah dicapai. Kemudian accountability is meaningless without consequences, atau akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana kewajiban yang menghasilkan konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kemudian accountability improves performance, atau akuntabilitas memperbaiki kinerja, di mana evaluasi seorang ASN terhadap pelayanan publik yang telah diberikan, baik dalam bentuk perbaikan dan terobosan atau inovasi baru dalam menjalankan pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian ada beberapa tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu, yang merupakan hubungan individu dengan lingkungan kerja. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu semangat kerjasama sesama rekan kerja di lingkungan pekerjaan. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada pelaporan kinerja yang dicapai. Lalu akuntabilitas stakeholder, di mana bentuk tanggung jawab seorang ASN penyelenggara negara untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Mengapa begitu penting? Nasionalisme adalah loyalitas tertinggi seseorang terhadap negara, sehingga timbul sebuah rasa ingin mempertahankan dan membela negara. Tujuannya diantaranya adalah yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air. Kemudian menjaga tanah air dari serangan dari dalam maupun luar negeri.
Kemudian membangun hubungan yang baik antar sesama, baik ras, agama, dan suku bangsa. Kemudian menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah membangun semangat rela berkorban demi negara. Beberapa contoh konkret jiwa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah taat akan hukum. Kemudian yang kedua adalah melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga adalah mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah melakukan aksi nyata dalam membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sila pertama yaitu kebebasan memilih agama. Sila kedua yaitu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat kehidupan berdemokrasi. Dan yang sila kelima berkeadilan sosial terhadap seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus etika publik diantaranya adalah pelayanan publik berkualitas dan relevan, di mana kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan publik. Kemudian fokus refleksi, yaitu membantu mempertimbangkan pilihan sarana, kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. Kemudian yang terakhir adalah modalitas etika, bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan untuk mencegah konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu komitmen mutu, di mana komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, di mana akan berdampak kepada masyarakat. Efektivitas, yaitu sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan inovasi, merupakan temuan baru atau pengembangan dari yang sudah ada. Kita masuk yang terakhir yaitu anti korupsi, di mana ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Di antaranya adalah kejujuran, yaitu sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kemudian kepedulian, mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian ini dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kemandirian, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemudian kedisiplinan, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kemudian tanggung jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Lalu kerja keras, adanya kemauan, ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian, keberanian. Lalu kesederhanaan, ya tidak hidup boros. Kemudian keberanian, yaitu diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Dan yang terakhir adalah keadilan atau tidak memihak. Baik teman-teman, demikianlah sedikit rangkuman tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.